Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di acara Brakes atau Brawijaya Podcast. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena bertepatan juga kita kedatangan dua tamu spesial kita. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri, yang insya Allah nantinya akan memberikan 1-2 gambaran yang bersifat informatif kepada teman-teman yang mendengarkan ini, khususnya mahasiswa nih. Mungkin sebelum kita lanjut, di sini mungkin bisa memperkenalkan diri, silakan dari yang mas-masnya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Koyumuddin, berasal dari Banyuwangi. Saya kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, angkatan 2018. Oke, bisa dilanjut. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Juwita Wulandari dari Fakultas Vokasi angkatan 2018. Saya mengambil jurusan Manajemen Perhotelan dan untuk saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PMII Komisariat Brawijaya. Oke, berarti mungkin sekilas teman-teman yang mendengarkan Brakes hari ini itu sekilas pengenalan dari dua narasumber yang istimewa pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menindaklanjuti perihal masalah pembahasan dan kita masuk ke dalam pembahasan, sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Suryatama, saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, angkatan 2018, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan salam kenal semuanya bagi yang mendengarkan ini. Oke, teman-teman Brakes yang berbahagia, untuk tema pada pembahasan hari ini itu merupakan hasil dari pembahasan yang Brakes pertama tuh. Kalau yang pertama kita berbicara mengenai kenali aku bukan hanya sekedar namaku, di situ juga mengenai bagaimana kemudian mahasiswa menyikapi keadaan dan dinamika dalam skup status mahasiswa, dan hari ini kita tindak lanjuti itu dengan pembahasan yang selanjutnya yang bertema organisasi juga. Dengan judul organisasi tidak penting gitu. Nah, ini mungkin jadi satu bahasan mas-mas dan mbak sekalian gitu. Ada juga mahasiswa yang masih bingung nih bagaimana kemudian menempatkan diri untuk berproses. Apa sih pentingnya organisasi atau bahkan urgensi bagi status mahasiswa itu bisa mengimprovisasi dari status itu sendiri seperti apa di dalam organisasi tersebut gitu. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Tapi sebelumnya saya manggil Mbak, Mas atau sahabat-sahabati? Bebas saja, bebas. Oke, bebas ya. Oke. Mungkin kita langsung ini ya, biar akrab kita panggil sahabat-sahabati gitu. Oke. Bisa dimulai ya? Oke. Ada pertanyaan yang harus dijawab dan mudah-mudahan ini menjawab keraguan daripada teman-teman yang mendengarkan broadcast pada malam hari ini dan kesempatan hari ini. Oke, untuk yang pertama, terserah nanti jawabnya ya, tapi ini bukan cepet-cepetan gitu, yang sekiranya bisa menjawab dulu. Pertanyaan pertama, ini mewakili pertanyaan teman-teman nih, sahabat-sahabati. Pengetahuan tentang organisasi internal dan eksternal, apa sih, sejauh mana dan bagaimana sih skup dari kedua hal tersebut atau skup cakupan dari organisasi yang bersifat internal dan eksternal itu? Mungkin siapa dulu yang menjawab, silakan. Oke, Mas Koyum dulu, sahabat Koyum, silakan. Oke, jadi kita mulai dari ini ya, terkait peran mahasiswa terlebih dahulu. Oke, jadi ngambilnya dari peran dulu nih. Dari peran dulu. Yang pertama itu kan mahasiswa memiliki peran yang salah satunya yaitu agen of control atau agen dan juga agen of change bagi masyarakat. Jadi di mana mahasiswa itu memiliki peran penting dalam masyarakat itu sendiri, baik dari perubahan sosial maupun dia yang mengontrol masyarakat. Nah, bagaimana cara mengontrol masyarakat tersebut? Yaitu dengan kita mendampingi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlihat menindas masyarakat tersebut. Jadi mahasiswa ini juga statusnya juga sebagai kaum muda masyarakat, yang artinya mau tidak mau itu terlibat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke dalam organisasi. Organisasi itu kan merupakan sebuah perkumpulan mahasiswa yang bersama-sama untuk tujuan yang sama. Oke, bisa dilanjut. Berarti gini,
Berarti gini, posisi daripada mahasiswa itu yang diharapkan ketika lebih mengenal organisasi itu, mengenal juga perihal masalah apa yang harus dilakukan. Sedangkan nanti mahasiswa itu menjadi harapan, mungkin bisa dikatakan atau dibahasakan seperti itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat gitu. Makanya tadi kenapa kok dikatakan sebagai agent of change dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada tambahan urgensi yang lain, organisasi internal dan eksternal itu seperti apa? Baik, kemudian ke organisasi ekstrakurikuler mahasiswa. Jadi organisasi ekstrakurikuler mahasiswa itu merupakan sebuah wadah, yaitu yang merupakan pembelajaran non akademik yang Tapi gini teman-teman, yang mendengarkan broadcast pada kesempatan hari ini, perlu diketahui juga, jadi ada tuh pengembangan yang ada di luar bangku kuliah yang kita mungkin sebutkan itu bahasanya adalah kegiatan tambahan di luar jam kuliah, yang mungkin kalau dulu kita di SMA mengenal atau di SMP ya ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, hari ini kita bahasakan sebagai organisasi internal atau wadah yang merupakan bagian dari multi pengembangan mahasiswa yang ada di internal lingkup kampusnya gitu. Mungkin kita di sini ada sebut juga UKM ya kan, LKM juga dan sebagainya sebagai wadah pengembangan bagi mahasiswa. Mungkin itu dulu kita persempit dulu pembahasan ini di internal dulu deh. Bagaimana kemudian sudut pandang daripada teman-teman, urgensinya apa untuk mahasiswa gitu. Mungkin dari Sahabati. Oke, terima kasih atas waktunya menambahkan yang tadi sudah dijelaskan juga oleh sahabat Koyum, bahwasanya benar sekali bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki peranan sebagai agent of change dan juga social control, di mana kedua peranan tersebut bisa kita aktualisasikan di dalam suatu wadah organisasi, baik organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Di mana dalam hal ini jika kita membahas di internal kampus, ada banyak sekali organisasi-organisasi yang memang cocok untuk teman-teman memulai proses teman-teman untuk upgrade diri. Jadi ada bermacam-macam, misalkan saja DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana DPM sendiri ada DPM di tingkat universitas, adapun DPM di tingkat fakultas. Kemudian ada BEM, atau BEM itu biasanya untuk organisasi eksekutif di dalam lingkup fakultas. Sedangkan di dalam lingkup universitas ada EMUB, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Kemudian ada UKM yang biasanya kalau teman-teman SMA biasa menyebut hal tersebut sebagai ekstrakurikuler. Nah, kalau di perkuliahan itu namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Di mana UKM sendiri kalau di Universitas Brawijaya ada banyak sekali yang terbagi menjadi berbagai bidang, ada lebih dari 50 UKM bahkan. Jadi dari mulai UKM, mulai dari UKM pencaksilat, olahraga, kemudian ada UKM bridge, catur, bahkan hampir semua UKM pencaksilat itu ada. Ada UKM yang sangat menarik sekali yang mungkin jarang kita temui, misalnya menembak, memanah dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini saya rasa sebagai mahasiswa rugi sekali jikalau kita kuliah hanya mengejar akademik saja. Ya, saya rasa akademik itu merupakan suatu kewajiban terhadap orang tua kita. Suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Namun di luar dari itu semua, kita juga perlu untuk menambah wawasan kita, menambah relasi kita, mengasah soft skill kita, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sebuah organisasi. Oke, cukup ya. Menarik juga gitu apa yang sudah disampaikan oleh Sahabati tadi. Tapi gini, ada satu hal yang saya garis bawahi dari apa yang sudah Sahabat Koyum sampaikan tadi, perihal masalah bagaimana kemudian unit kegiatan itu hanya bersifat non akademik. Ada nggak sih LKM atau unit kegiatan mahasiswa di lingkup kampus itu yang bersifat akademis gitu, untuk menambah atau menunjang hal-hal yang bersifat teoritis di dalam kampus gitu?
Ada nggak kegiatan-kegiatan yang seperti itu? Oke, izin menjawab. Oke, silakan. Oke, sebenarnya kalau di Universitas Brawijaya sendiri ada banyak sekali UKM-UKM yang menunjang kegiatan akademik kita. Oke. Misalnya itu ada Fordi Mapelar. Gimana tuh? Kalau di Fordi Mapelar itu lebih kepada riset-riset dan juga kajian-kajian mengenai hal-hal isu-isu terkini, mencari inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman harus cek ke Oke, UKM-nya oke, langsung. siap. Barangkali mungkin kalaupun salah bisa dikoreksi Oke. ya. Jadi ada Fordi Mapelar, lalu selain itu juga di fakultas masing-masing biasanya ada unit kegiatan riset yang memang menunjang dan menyediakan bimbingan bagi teman-teman yang berminat di PKM-PKM atau semacam perlombaan-perlombaan tertentu. Bahkan kalau di UB sendiri sangat banyak sekali prestasi, tidak hanya di tingkat nasional saja, namun di tingkat internasional. Oke, siap. Mungkin ada tambahan. Dan gini, kita nggak usah tegang-tegang gitu, jangan izin menjawab dan lain sebagainya. Kita cair aja gitu ya, teman-teman gitu. Jadi ya kayak orang ngobrol di kopian meskipun hari ini tidak ada kopi gitu kan. Oke, sayang Itu sekali mungkin ya. kekurangan gitu. Jadi ya udah kita improve apa yang memang teman-teman ingin sampaikan, silakan sampaikan. Oke, mungkin dari apa yang dikatakan oleh atau disampaikan oleh sahabat Juwita tadi kan menyampaikan bahwa ada ternyata kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mengimprove hasil daripada hal yang bersifat teoritis di dalam bangku kuliah tuh. Kayak seperti hal-hal yang bersifat research dan lain sebagainya, sampai ada hubungan dengan PKM dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan lagi, Mas? Terkait organisasi, sebenarnya itu juga menunjang soal akademik, tapi kan dalam prosesnya dalam berorganisasi itu juga tidak semua itu juga lingkupnya akademi semua. Jadi proses-proses dalam pembelajaran di organisasi itu kita diajarkan untuk bagaimana manajemen waktu, manajemen organisasi, kemudian menjadi sosok pemimpin, mengasah soft skill baik dari dari bagaimana kita mengelola data, kemudian menggunakan media, itu juga dilatih dalam sebuah organisasi. Berarti itu sarana tambahan untuk mendewasakan mahasiswa. Mungkin itu jawaban singkatnya itu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu mengkerdilkan dirinya sendiri dengan cara tidak mengetahui lingkup pengembangan untuk dirinya sendiri. Itu kata-kata singkatnya seperti itu. Benar Ya. sekali. Ya nggak sih, benar nggak sih? Sepakat. Sepakat. Oke, berarti sepenting apakah mengikuti organisasi internal maupun eksternal, atau bahkan ingin menambahkan yang tadi kan hanya internal tuh, yang eksternal seperti apa nih sahabat-sahabati? Organisasi yang seperti apa sih yang dikatakan oleh teman-teman itu organisasi eksternal gitu? Mungkin ada yang belum kenal nih teman-teman yang mendengarkan. Untuk organisasi eksternal sendiri itu kan di Brawijaya itu ada banyak juga, termasuk ada PMII, ada HMI, ada IMM, kemudian ada kami, ada Pemkri, kemudian masuk kepada Forda itu juga sebenarnya organisasi eksternal. Oh, sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal, itu. forum daerah. Oke. Jadi di mana organisasi eksternal ini dia tidak dibiayai oleh universitas kampus itu sendiri. Oke. Kemudian dalam pembahasannya dalam organisasi eksternal biasanya itu lebih kepada langsung terjun kepada masyarakat. Ada lagi nggak yang bisa membedakan antara bahasan internal dan eksternal? Karena kayak tadi, saya jujur tahu dan tidak tahu gitu mengenai lingkup apa itu PMII dan apa bahkan itu GMI atau bahkan apa itu HMI gitu. Itu organisasi apa sih gitu? Bisa menjelaskan nggak itu organisasi apa sih kok bisa dibahasakan eksternal gitu? Oke, mungkin menambahkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Koyong juga. Jadi seperti ini sahabat Agung. Jikalau kita membahas, tadi kan sudah dibahas dari perspektif organisasi eksternal. Kemudian mungkin saya akan membahas terkait dengan perspektif organisasi internal. Di mana jikalau organisasi internal sendiri, seluruh kegiatan, fasilitas, pendanaan dan lain sebagainya ditunjang oleh kampus sendiri. Kampus tersebut berarti. Kampus tersebut, baik di lingkup universitas maupun di lingkup fakultas. Seperti halnya
UKM pun juga ada yang dalam lingkup fakultas gitu. Biasanya namanya komunitas dalam cakupan yang lebih kecil fakultas seperti itu. Jadi jikalau di UNIF ada UKM basket, di fakultas biasanya pun juga ada seperti itu. Nah, kemudian untuk membedakan yang lainnya biasanya sekretariatnya. Nah, kalau misalkan organisasi internal kampus biasanya kita sudah disediakan sekretariat. Jadi udah difasilitasi di kampus sekali. Di dalam suatu bentuk gedung menjadi satu seperti itu, ada berbagai macam UKM, lalu sampingnya ada sekretariat DPM dan EM. Kemudian kalau di fakultas masing-masing barangkali teman-teman juga akan menemukan beberapa sekretariat baik itu himpunan maupun BEM dan juga DPM fakultas masing-masing. Jadi mungkin itu ya yang bahasan kita, bagaimana kemudian teman-teman hari ini bisa mengklasifikasi lah, katakanlah perbedaan antara bahasa organisasi atau organ internal yang bersifat internal dan juga organisasi yang bersifat eksternal itu seperti apa. Tapi pertanyaan terakhir untuk perihal pembahasan di poin yang pertama. Tadi sahabat KUM sempat menjelaskan bahwa kalau organisasi eksternal itu lebih banyak dan arah goals-nya itu untuk masyarakat. Apa kemudian mungkin gini, teman-teman banyak yang bingung nih. Apa kemudian katakanlah di lingkup himpunan tidak bisa melakukan hal itu gitu? Soalnya sepengalaman saya juga gitu. Dulu di waktu di himpunan di semester 3 kalau nggak salah ya, 3 itu juga ada sosial masyarakat gitu. Divisi sosial masyarakat yang tujuannya pun juga turun ke masyarakat gitu. Lalu apa yang membedakan gitu? Mungkin teman-teman di sini agak bias di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau dari internasi juga dia gerakannya juga untuk ke masyarakat, tapi untuk eksternal dia itu lebih kepada kegiatannya lebih kepada di luar kampus. Jadi kegiatan organisasi eksternal itu biasanya langsung terjun kepada masyarakat. Dimana kalau ada isu-isu nasional itu biasanya langsung dibuatkan diskusi, kemudian untuk pengabdian kita langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat langsung. Ketika melakukan kegiatan dalam kampus itu hampir jarang. Ya tetap ada tapi jarang. Lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang di luar kampus, dimana kita langsung praktek untuk pengabdian masyarakat, kemudian menjadi agen of control itu tadi. Jadi kita lebih banyak kegiatannya itu di luar dari kampus itu. Mungkin dari organisasi internal itu kan biasanya ada kegiatan di dalam kampus ataupun di luar itu kan ada kayak presentasinya itu kan kayaknya lebih kecil yang di luar atau gimana? Jadi mungkin langsung aja ya ditambahkan. Jadi kalau misalkan organisasi internal kampus itu kita juga ada pengabdian. Biasanya setiap organisasi di kampus tuh punya minimal banget satu program kerja pengabdian, karena untuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan dan juga Pengabdian. Maka dari itu setiap organisasi hendaknya memberikan setidaknya satu program kerja untuk pengabdian sendiri. Nah, kemudian yang membedakan saya rasa dalam segi relasi. Jikalau kita di internal kampus, mungkin proses kita hanya satu periode saja. Jadi selesai satu periode itu kita berhimpun, selesai satu periode itu kita berproses di dalam sebuah organisasi, mungkin BEM dan lain sebagainya. Relasi kerja antara kita pun juga akan berakhir. Kemudian berbeda dengan organisasi eksternal, di mana kalau eksternal itu sendiri lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan. Jadi di mana dalam hal ini terdapat jenjang-jenjang kaderisasi, misalkan mulai dari pengurus rayon, pengurus komisariat, sampai dengan IKA. Nah, apa yang membedakan IKA di universitas dengan IKA di eksternal kampus misalkan? Biasanya hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Saya rasa jikalau di kampus orangnya itu lebih banyak. Jadi jikalau kita memanfaatkan relasi IKA dari kampus itu sedikit sulit karena prosesnya yang lebih kompleks. Namun berbeda dengan eksternal kampus, karena dari awal kita sudah ditanamkan nilai kekeluargaan, sehingga ya sudah, jikalau memang
misalkan terdapat senior kita yang sudah bekerja di sini sehingga kita mau melamar di tempat tersebut, kita bisa belajar ke senior kita karena merasa seperti adik dan kakak sendiri. Berarti ada lagi nih bahasa apa yang membedakan antara internal dan eksternal, yaitu perihal masalah luasnya relasi. Mungkin kita cukupkan sampai di situ untuk perihal masalah pembahasan internal dan eksternal. Itu kita harus mendefinisikan atau membedakan itu seperti apa. Yang mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa paham gitu dengan apa yang sahabat-sahabati sampaikan. Tapi kemudian ada lagi nih pertanyaan. Ketika saya sebagai mahasiswa gitu kan, atau katakanlah hari ini saya menjadi orang yang awam gitu, maba gitu kan, meskipun agak tua sih hari ini. Penting nggak sih ikut organisasi itu, atau sejauh mana saya harus mengikuti organisasi tersebut, baik internal maupun eksternal? Berarti itu pertanyaannya. Terkait penting atau tidaknya untuk mengikuti organisasi, menurut saya sendiri itu penting. Karena dalam organisasi itu di sana diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang leader. Di sana diajarkan bagaimana memanajemen waktu agar kita bisa membagi waktu di mana kita harus bekerja, kemudian ikut organisasi, kemudian untuk mengerjakan tugas. Jadi kemudian soft skill yang didapat dalam berorganisasi itu banyak sekali. Kalau di lingkungan kampus, kalau kita hanya berkuliah pulang, kita tidak diajarkan bagaimana kita itu menjadi seorang leadership. Kemudian mengatur bagaimana waktu kita itu bisa terbagi sama rata dan juga proporsional juga. Nah, itu pentingnya ikut organisasi agar kita lebih mandiri, kita lebih dewasa lagi dalam menghadapi isu fenomena atau halangan yang hari ini gitu kan. Jadi kita diajarkan lebih dewasa, lebih mandiri, kemudian untuk waktu kita bisa manajemen sebaik mungkin. Oke. Ada tambahan mungkin? Gak apa-apa, sampaikan aja biar paham. Saya rasa untuk pentingnya mengikuti organisasi, itu merupakan hal yang sangat penting, sahabat Agung. Jadi baik organisasi internal maupun eksternal sama-sama pentingnya. Karena kalau saya bilang, kenapa kita harus mengikuti organisasi eksternal misalkan? Karena relasinya yang cukup luas, lalu selain itu, kalau di organisasi eksternal mau kita mencari apapun bisa mendapatkan, asalkan kita memiliki upaya dan niat untuk mencari. Makanya yang saya selalu katakan adalah, ya apa yang Anda cari di PMII, maka temukanlah di PMII. Karena jikalau kita tidak mencari, tidak akan menemukan. Berarti teman-teman ini atau sahabat-sahabat dari PMII nih? Dari PMII. Dari PMII. PMII sendiri apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mungkin itu ya teman-teman, biar gak bingung juga nih. Bisa dilanjut. Kemudian kalau untuk organisasi internal sendiri, banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dari organisasi internal. Karena jikalau di internal sendiri, saya ambil contoh EM karena tempat terakhir saya untuk berproses adalah EM, di mana EM sendiri biasanya hanya untuk menjadi staf saja kita harus melewati proses screening yang cukup ketat, di mana kita harus mengalahkan kurang lebih bahkan 1.000 orang untuk menjadi bagian dari EMUB sendiri. Maka dari itu saya rasa di dalam EMUB merupakan orang-orang yang sudah terpilih. Pasti di organisasi-organisasi lain pun semacam itu, mungkin di himpunan, di BEM fakultas, di DPM, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, sehingga di dalamnya kita bisa belajar dengan orang-orang hebat, berkesempatan untuk berbagi perspektif dengan mereka, berkesempatan untuk bekerja sama, melatih profesionalitas kerja kita, menambah soft skill kita, melatih public speaking kita, di mana di dalam suatu organisasi kita mau tidak mau dipaksa untuk aktif mengambil peran, berpikir kritis, lalu dipaksa untuk bisa menciptakan inovasi, bisa merancang suatu kegiatan dengan baik, mengorganize dengan baik. Lalu kita juga dipaksa untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda dengan kita, dengan sifat yang berbeda pula. Namun bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.
Lantas Oke. yang menjadi pertanyaan justru mengapa kita tidak ikut organisasi. Oke, Seperti benar-benar. itu. Dengan Tambahan ya sedikit. ada tambahan gimana tuh? Jadi ini mahasiswa itu kan memiliki peran sebagai agen kontrol seperti Tridharma perguruan tinggi itu. Kemudian dalam pengimplementasiannya itu lebih banyak biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti organisasi. Karena dalam organisasi tersebut memiliki banyak proker yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kalau kita tidak mengikuti organisasi, kita jarang sekali untuk diajak untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat atau menggali isu-isu di masyarakat. Tapi dengan berorganisasi kita bisa menerapkan Tridharma perguruan tinggi itu, baik dalam pengabdian, pendidikan maupun penelitiannya. Oke, berarti kalau kita bahasakan banyak sekali ya hal yang berdampak positif sebenarnya ketika kita mampu untuk mengarungi dan berproses di dalam itu. Benar sekali. Ya benar kan? Benar kan? Oke. Ada gak sih hal yang bersifat negatif gitu ketika mungkin katakanlah saya lagi-lagi harus dibahasakan maba nih ikut organisasi yang seperti teman-teman atau sahabat-sahabat dijelaskan gitu. Ada gak negatifnya gitu? Oke, kalau saya rasa nggak ada dampak negatifnya kita mengikuti organisasi. Tidak ada ruginya berarti? Tidak ada ruginya Oke, sama sekali. bahasanya rugi Mungkin lebih kepada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Oke. Misalkan untuk memanajemen waktu dengan baik sehingga kita bisa balancing antara akademik dan juga organisasi kita. Menarik, Kita menarik. bisa balancing antara akademik dan juga prestasi kita Oke, mungkin. Kalau untuk dampak negatifnya tidak ada, bahkan jikalau kita mengikuti organisasi, kita belajar bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik, kita klasifikasikan dari mulai mungkin yang mendesak, penting dan mendesak, tidak penting tidak mendesak, tidak penting dan juga tidak mendesak. Lantas apa yang harus kita dahulukan? Kita berlatih untuk bisa balance antara keduanya. Nah, berarti pertanyaannya adalah manajemen waktu yang baik ketika berorganisasi itu seperti apa? Sedangkan studi oriented kita juga menjadi satu tuntutan tuh dan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Gimana tuh? Kalau saya sebagai maba ikut organisasi, sedangkan saya bercita-cita agar IPK juga mencukupi ya kan, agar orang tua juga seneng gitu. Gimana tuh manajemennya atau mengatur waktunya gimana sih antara kesibukan kuliah dan ketika saya ikut organisasi gitu? Kayak banyak banget proker atau banyak banget kesibukan. Mungkin dari aku dulu kali ya, karena menyambung yang tadi. Oke, benar. Jadi kalau aku sendiri biasanya aku mengklasifikasikan menjadi 4 bagian. Oke. Jadi 4 bagian. Iya, 4 bagian. Jadi sangat penting dan sangat mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak, mendesak dan tidak penting. Oke, Jadi kalau sangat penting dan mendesak itu biasanya tugas yang harus kita selesaikan hari itu juga. Dimana misalkan nih ada tugas akademik misalkan yang harus laporan nih besok pagi harus dikumpulin, sedangkan hari ini ada rapat. Nah kalau aku biasanya untuk rapat yang misalkan aku bukan menjadi sentral dari forum tersebut, aku mendelegasikan orang atau aku biasanya menitipkan ke orang bahwa aku belum bisa hadir karena ada laporan yang mendesak. Harus dikumpulkan besok pagi itu juga. Dikejar deadline lah istilahnya. Kemudian jikalau tidak penting sedangkan mendesak, itu biasanya belajar sesuatu hal, misalkan belajar public speaking, belajar kewirausahaan, itu kan merupakan sesuatu hal yang penting. Namun tidak mendesak. Nah, itu biasanya bisa kita jadwalkan terlebih dahulu, misalkan Jumat atau hari di mana kita sekiranya lebih longgar. Kemudian tidak penting sedangkan mendesak. Nah, tidak penting mendesak itu biasanya ya sudah, kalau bisa titipkan teman saja. Tidak penting mendesak tuh biasanya kalau kita itu kan mahasiswa biasanya cari flash sale apa gitu di Shopee, itu kan mendesak tapi kan kurang penting juga. Nitip aja ke teman gitu. Nitip aja ke teman. Kalau tidak penting tidak mendesak, kalau bisa ditinggalkan saja. Misalnya aja nongkrong-nongkrong yang tidak membahas apapun, lantas nongkrong-nongkrong buat ngomongin orang, hal tersebut kan tidak penting dan tidak mendesak juga. Kalau bisa ditinggalkan, diganti dengan kegiatan yang lebih bisa mengupgrade skill dan kemampuan kita. Nah, saya rasa sendiri
bahwasanya memang harusnya kita akademik tuh didahulukan, apalagi akademik itu merupakan sesuatu hal yang istilahnya wajib lah bagi kita, tanggung jawab dan amanah dari orang tua, bahwasanya kita ke Malang untuk belajar, menuntaskan studi kita, kemudian baru kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan organisasi dan lain sebagainya. Namun bukan berarti di sini ketika kita mengutamakan akademik dan sudah mengambil organisasi kita lepas tanggung jawab, bukan. Namun dalam hal ini ya sudah, kita bisa mengatur skala prioritas kita agar dari mulai akademik hingga organisasi kita bisa balance antara keduanya. Oke. Nah, didengarkan dan mudah-mudahan juga dipahami bagaimana kemudian bahasa teman-teman yang benar-benar paham bagaimana ngatur jadwal atau mengatur dalam hal prosesnya baik di organisasi atau bahkan bertanggung jawab karena memang harus mungkin lulus tepat waktu dan amanah orang bersifat akademis tadi bagaimana. Luar biasa bukan teman-teman dari tamu kita malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari sahabat Koyum. Baik, kalau saya sendiri kan berasal dari Fakultas Saintek ya, di mana di situ ada praktikum banyak sekali. Oh pasti sibuk banget itu. Pasti sibuk. Jadi kalau saran untuk nanti pada anak-anak Saintek, kalau semisal ikut berorganisasi itu jangan lebih dari 4. Jadi kalau soal prioritas mungkin sudah dijelaskan oleh sahabat Juwita kan, yaitu memang benar sekali kalau skala prioritas seperti itu. Akan tapi untuk organisasi sendiri itu kalau bisa jangan terlalu banyak, karena di Saintek itu pasti ada praktikum, kemudian ada asisten, kemudian ada kuliah biasa, dan bahkan dulu itu saya pernah untuk mengerjakan tugas saja itu tugas kelompok bisa sampai jam 12 malam di kampus. Itu masih kegiatan untuk akademik ya, masih belum dalam organisasi. Nah, maka dari itu untuk organisasi kalau bisa itu untuk internal itu bisa 2, kemudian 1 eksternal. Jadi harus diatur seperti itu ya? Iya. Lebih ke arah strategi nggak Tisu? Apa itu namanya? Ya, lebih ke arah strategi bagaimana kita memilih banyaknya atau berapa organisasi yang mau kita ikuti. Dan dulu sempat karena aku penasaran soal kegiatan mahasiswa, jadi aku banyak mengikuti banyak organisasi. Dulu sampai 5 organisasi saya ikuti jadi secara overload langsung. gitu ya? Ya. Nah, dari situ itu malah terjadi malah membuat pusing saya sendiri. Dimana dulu saya sulit membagi waktu dan pada akhirnya semua itu malah nggak maksimal. Jadi kita benar membagi waktu satu-satu. Jadi yang terbagi adalah yang di organisasi satu itu cuma setengah dan setengah. Jadi tidak maksimal semua. Jadi saran untuk mungkin nanti anak Saintek kalau mau mengikuti organisasi itu jangan lebih dari 3 ya. Kemudian untuk manajemen waktunya itu pertama diprioritaskan terlebih dahulu itu ya. Kemudian kalau bisa yang di luar dari jam kuliah sempatkan satu jam itu bagi 1 jam untuk kita benar-benar belajar soal kampus untuk akademik. Kemudian yang lainnya itu baru kita ngobrol soal organisasi atau mungkin rapat dengan organisasi teman-teman organisasi yang lain. Jadi pembagiannya seperti itulah sekilas. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi satu jawaban gitu kan bagi teman-teman yang ada di Saintek. Perlu teman-teman tahu gitu. Bagaimana kemudian sahabat 2 ini dan sahabati begitu bisa menjelaskan perihal masalah bagaimana manajemen organisasi, apa itu organisasi internal dan eksternal, itu bukan orang sembarangan juga teman-teman atau pendengar yang ada di broadcast ini gitu. Mungkin perlu tak sepil dikit lah ya, biar ada gairah ingin tahu lebih dalam. Mungkin karena ke depan kan ada broadcast lagi nih gitu kan. Nah kalau sahabat Koyum ini wakil ketua komisariat PMII Komisariat Brawijaya gitu teman-teman. Kalau yang sahabat di Juwita ini apa sekarang? Sekretaris di PMII Komisariat Brawijaya juga. Dulu juga sempat menjadi wakil pres EM gitu. Jadi itu teman-teman. Makanya luar biasa gitu kalau memberikan satu gambaran gitu kan. Mungkin pertanyaan terakhir banget. Pernah nggak sih nemuin hal yang bikin teman-teman atau sahabat-sahabat di sini pusing gitu
Contoh proker yang gak jalan ketika teman-teman yang bergelut di organisasi itu, atau staf hilang gitu dan lain sebagainya, itu kan biasanya kita temui gitu bahasan-bahasan itu. Gimana tuh cara menyelesaikan atau bahkan menemukan jalan keluarnya gimana sih dalam hal manage seperti itu? Oke. Iya, Oke, silakan. mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi kalau misalkan dari aku mulai pertama banget ikut organisasi dari mulai staf muda, staf ahli, sampai DPM, sampai Wapres. Wapres, Mungkin ya. permasalahannya di setiap organisasi hampir sama antara Oke. satu dengan yang lainnya. Dimana pasti masalahnya nggak jauh-jauh dari teman yang hilang-hilangan atau fungsionaris yang hilang-hilangan. Kalau nggak gitu tugas yang numpuk-numpuk akhirnya nggak dikerjain terus hilang dan lain sebagainya, nggak jauh-jauh dari kata hilang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya rasa biasanya kalau saya punya partner yang sekiranya susah untuk diajak kerja, mau nggak mau take over aja kerjaannya. Oke. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai kerja-kerja organisasi, itu kan kinerja kita seperti mata rantai yang antara satu dengan yang lainnya itu saling bertaut. Jadi ketika ada satu part yang hilang, itu akan menghambat kinerja dari part yang lain. Misalnya saja dari Puskominfo hilang, desain harusnya diupload, akhirnya kajiannya yang jadi molor juga dan lain sebagainya. Paham. Hal-hal semacam itu. Nah, untuk mengatasinya adalah kita memang tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa bekerja, apalagi ini bukan suatu pekerjaan formal yang dimana kita di situ digaji dan lain sebagainya. Namun benar-benar di sini itu tempat kita untuk berproses, belajar dan kerja berdasarkan keikhlasan. Balas jasanya ya pengalaman dan pengetahuan seperti itu. Sepakat. Ada atau kurang? Ada lagi tambahan? Udah cukup. Oke, cukup. Oke, silakan. Jadi tambahan sedikit mungkin dari saya. Pertama, bagaimana kita manajemen orang-orang ketika ada hilang, orang yang hilang dan sebagainya. Itu kan di sini kan memang organisasi hampir semua itu kan organisasi pengabdian. Dimana kita ngabdi untuk bagaimana organisasi itu sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Jadi kita tumbuhkan soal keharmonisan atau kekeluargaan terlebih dahulu. Berarti kedekatan emosional. Kedekatan emosional yang kita dahulukan untuk anak-anak tersebut. Misal kalau sudah dalam pertengahan kemudian dia menghilang, ya kita langsung samperin dia, kita tanya baik-baik atau bahkan kita samperin ke kosnya. Nah, dimana kita menjadi teman curhat atau teman akrabnya dia dan teman atau supporting sistemnya dia. Karena memang kalau sesuai dengan tugas atau tugas organisasi kita kan bisa kerja sama-sama. Akan tapi untuk menumbuhkan hubungan kita dengan mereka itu kan kita harus berhubungan dengan sebaik mungkin. Yang penting dalam organisasi adalah bagaimana kita merasa nyaman kepada semua orang dalam organisasi itu. Siap. Ada Jadi lagi? dulu pernah dari pengalaman saya sendiri ketika memiliki banyak ada beberapa orang yang hilang itu kan. Kemudian ya saya tanya ke teman dekatnya, kemudian saya tanya bagaimana latar belakang mereka itu seperti apa gitu kan. Jadi setelah mengetahui latar belakang masalahnya apa, kemudian ketidakaktifan itu seperti apa, ya kita di situ kita akan menjadi supporting sistemnya mereka, sehingga mereka lebih semangat lagi baik dalam akademik maupun dalam organisasi. Mungkin itu ya teman-teman broadcast juga apa yang bisa disampaikan oleh sahabat Koyum dan juga sahabati Juwita. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, karena ini juga keterbatasan waktu juga, kita tidak bisa ngobrol ya 1 jam 2 jaman biar teman-teman juga yang mendengarkan tidak bosan. Kalau saya itu menyimpulkan gini. Selama sepengetahuan dan pengalaman saya mengikuti organisasi, urgensinya sendiri itu bisa kita klasifikasi menjadi 2. Menjadi mahasiswa itu ada 2 hal yang harus kita ketahui teman-teman gitu. 2 hal itu adalah, 1 adalah hal yang bersifat menemukan momen. Yang kedua itu harus bisa memunculkan momen. Logikanya gini, katakanlah saya gitu kan, hanya sebatas menemukan momen, saya akan cukup ketika saya menjadi mahasiswa Brawijaya. Ribuan orang ingin di Brawijaya gitu kan.
Saya ketika menemukan momen itu ya udah cukup. Yang penting kuliah, studi oriented kita bagus, lulus cum laude dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian itu kita bahasakan cukup untuk kepentingan kita dan keperluan kita? Tidak juga. Itu bahasa saya hari ini. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengimprovisasi. Namanya memunculkan momen. Teman-teman bisa mengimprov itu di himpunan, silakan di himpunan. Saya dulu sempat menjadi beberapa ketua divisi di bidang-bidang sosial masyarakat dan sebagainya. Itu cara saya untuk apa? Menemukan jati diri saya. Nyaman nggak? Makanya kata sahabat Koyum tadi harus menemukan hal yang bersifat nyaman dalam berproses. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Makanya bahasanya ada dua. Bagaimana kemudian teman-teman itu bisa memilih. Kalau cukup hanya menemukan momen, ya kalau kata saya naif sebagai mahasiswa, karena itu bukan satu hal yang bisa berbicara bahwa itu kebutuhan kita, tapi harus memunculkan momen. Dengan cara apa? Yaitu patahkan anggapan bahwa berorganisasi itu tidak penting, gitu. Itu kalau kata saya gitu. Itu kan ya, sepakat? Sepakat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, nantinya kita insya Allah akan bertemu lagi di broadcast yang akan datang dengan narasumber yang lebih lebih informatif lagi gitu kan, dengan bahasan yang berbeda. Hari ini syukur alhamdulillah teman-teman bisa bertemu dengan wakil ketua dari PMI Komisariat Brawijaya dan juga sekretaris umum dari PMI Komisariat Brawijaya juga yang dulu juga selaku wapres juga ya. Di periode berapa tuh? Iya benar banget. Di periode 2021. Di periode 2021. Oke. Aduh belepotan karena udah malam. Oke, mungkin itu saja teman-teman, dan terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Hal yang bersifat informatif yang baik monggo didengarkan dan dicontoh langkah step by stepnya, bagaimana kemudian memanage semua itu dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh narsum, atau bahkan ada hal yang bersifat negatif, kami juga mohon maaf ya. Saya juga mewakili dari kedua narasumber saya juga mohon maaf. Dan akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman yang sudah mendengarkan broadcast atau Brawijaya Podcast.